Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perkenalkan, nama kakak Anggun Anggraini, NPM 19010310007. Kakak dari kelas PGMIA semester 3. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, di bab keempat tentang mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan membahas subbab tentang pengasuh awal Nabi Muhammad SAW. Menurut kebiasaan orang Arab, anak-anak yang baru lahir akan disusukan dan diasuh oleh wanita desa. Tujuan menurut Mekah menitipkan anak mereka pada wanita desa supaya anak-anak mereka dapat tumbuh di desa, memiliki sopan santun yang baik, serta supaya lebih fasih berbahasa Arab apabila mereka tinggal di desa. Mengapa? Dikarenakan udara di desa sangat bersih dan baik bagi pertumbuhan anak serta pergaulan masyarakat desa yang sangat baik. Begitu juga harapan dari Aminah, ibunda dari Nabi Muhammad. Beberapa hari sebelum Nabi Muhammad disusukan oleh Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad disusukan kepada wanita bernama Suwaibah al-Islamiyah, yaitu seorang budak dari Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad dari pihak ayahnya yaitu Abdullah. Ketika Nabi Muhammad lahir, ibu-ibu dari desa Sa'ad datang ke kota Mekah untuk mencari keluarga-keluarga yang anaknya akan mereka asuh. Desa Sa'ad terletak kira-kira 60 km dari kota Mekah dan dekat dengan kota Thaif, kota yang tanahnya terkenal subur. Desa Sa'ad terletak di daerah pergunungan sehingga udaranya tidak terlalu dingin ataupun terlalu panas. Ibu-ibu dari desa Sa'ad berharap dapat mengasuh anak-anak dari keluarga yang kaya supaya mendapat upah yang banyak. Tetapi seorang ibu beserta suaminya yaitu Halimah bin Abi Du'aib As-Sa'idah dan suaminya Haris bin Abdul Uzza tak menemukan seorang anak pun yang dia harapkan, kecuali seorang anak yatim dari keluarga miskin, yaitu Nabi Muhammad. Awalnya Halimah bin As-Sa'diyah menolak untuk mengasuh Nabi Muhammad dikarenakan Nabi Muhammad anak yatim dan ibunya Aminah tidak memiliki banyak uang sama seperti dirinya. Tetapi kemudian Halimah tertarik mengasuh anak tersebut karena memiliki wajah yang cerah serta matanya yang tajam dan indah. Suami Halimah yaitu Haris bin Abdul Uzza mendesak istrinya untuk mengambil Nabi Muhammad. Dan Aminah serta Muthalib kakek Nabi Muhammad, mereka senang akhirnya ada ibu yang akan mengasuh Nabi Muhammad. Sebelum mengasuh Nabi Muhammad, keadaan keluarga Halimah sangat kekurangan. Kambing-kambing yang dimilikinya kurus-kurus dan tidak menghasilkan susu. Rumput di sekitar rumah Halimah pun kering dan tak dapat dipakai untuk memberi makan kambingnya. Tetapi setelah mengasuh Nabi Muhammad, keadaan keluarga Halimah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kambingnya menjadi gemuk dan rumputnya tumbuh subur.
Muhammad diasuh oleh Halimah dan keluarganya setelah 2 tahun. Setelah usia Nabi Muhammad berusia 2 tahun. Pada usia itu ia berhenti menyusu. Muhammad pun dikembalikan kepada ibunya, yaitu Aminah. Akan tetapi tak lama kemudian kota Mekah diserang wabah penyakit. Untuk menjaga keselamatan Muhammad, Aminah menyerahkan kembali anaknya kepada Halimah. Ketika usia Muhammad belum genap berusia 4 tahun, Muhammad ikut menggembalakan kambing bersama anak Halimah yang lainnya. Ketika sedang bermain dengan anak-anak lainnya, terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad oleh malaikat yang menyerupai menjadi manusia. Ketika itu saudara sepersusuan Muhammad yaitu Imron berlari pulang dan berkata kepada ibunya. Ia mengatakan kepada orang yang menangkap Muhammad. Orang itu besar-besar berpakaian putih. Halimah pun bergegas menyusul Muhammad. Sesampai di sana ia menjumpai Muhammad sedang sendirian menengadah ke langit. Setelah ditanya oleh Halimah, Muhammad berkata, "Bagaimana?" Diceritakan keadaan hadis riwayat Muslim. Saat itu Halimah merasa takut. Ia merasa sudah tidak mampu lagi mengasuh Muhammad pada usia 4 tahun lebih. Halimah mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Pada suatu hari, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Yasrib atau sekarang dikenal dengan kota Madinah. Mereka ditemani oleh seorang pembantu wanita bernama Ummu Aiman. Setelah berziarah, mereka singgah di kampung Abwa yang jaraknya 20 km dari kota Madinah. Aminah merasa kelelahan dan akhirnya pun sakit. Lalu kemudian Aminah meninggal dunia. Aminah dimakamkan di kampung tersebut. Sesampai di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan Muhammad dengan rasa sedih dan duka. Dalam usia 6 tahun, Muhammad telah menjadi anak yatim piatu. Selanjutnya, Muhammad diasuh oleh kakeknya Abu Muthalib. 2 tahun kemudian Abu Muthalib meninggal dunia karena sakit. Sebagai gantinya, Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib di usia 8 tahun hingga Muhammad dewasa. Di antara pamannya yang lain, Abu Thalib memiliki sifat penyayang dan hanya Abu Thalib yang menyerupai sifat Abu Muthalib kakeknya. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita lebih mengetahui juga lebih paham bagaimana kehidupan masa kecil Nabi Muhammad SAW, di mana beliau sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya sewaktu kecil, sehingga menjadikan kita lebih bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua atau masih memiliki keluarga yang menyayangi kita. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.